A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Pakai mic wireless. Rabbi zidni ilma. Raditu billahi rabban. Al-babu tsani fi fadilati qauli la ilaha illallah. Bermula bab yang kedua pada menyatakan kelebihan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi malam ini pembahasan kita tentang masalah apakah kelebihan bagi kita sebagai hamba Allah dan kita sebagai umat Rasulullah SAW seandainya kita sering mempermulazamahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang pertama kata Rasulullah SAW hadis, barang siapa mengata ia akan kalimat la ilaha illallah pada mereka pada masa dia berkata, itulah pada tiap-tiap hari sebanyak 100 kali. Niscaya datang pada hari yaumil qiyamah, mukanya itu seperti bulan purnama 14 hari. Dan berkatalah Rasulullah SAW, bermula selebih-lebih zikir itulah kalimat la ilaha illallah. Dan selebih-lebih kalimat puji-pujian itulah dengan kalimat alhamdulillah. Jadi yang pertama, hadis yang berkenaan tentang fadilah ataupun kelebihan bagi kita sebagai umat dan kita sebagai hamba Allah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Yang pertama kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah sehari semalam sebanyak 100 kali, maka insya-Allah nanti bikala kita dibangkitkan di hari yaumil qiyamah, maka muka kita akan bersinar bagaikan seperti bulan purnama pada malam 14 nyukendanya bulan purnama maka segitulah merupakan bercahaya muka seorang hamba Allah, seorang umat Nabi Muhammad SAW dikala dia dalam dunia ini sering mempermulazamahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam setiap hari dan malamnya, itulah mengucapkan kalimat tersebut sebanyak 100 kali kalimat la ilaha illallah. Cuman kadang-kadang ada pendapat yang mengatakan khilaf tentang mengatakan kalimah la ilaha illallah. Kalau kita lihat dalam sebuah kitab, barang siapa yang mengucapkan kalimah tauhid la ilaha illallah dengan mat sekaliannya, dengan mat kita panjangkan. Contoh mana? Anda pergi dekat, di monggo je dekat. La ilaha illallah sekali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita ucapkan dengan kalimat yang pelan-pelan demikian sebanyak tertunggu. Sekali kita ucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi demikian baik mana? La ilaha illallah ke mana? Dengan dimatkan. Artinya dengan kalimat la ilaha illallah panjangkan bila kira nyumpah kelebihannya, Allah mengampunkan sebanyak 100 buah dosa besar kita kerjakan. Apabila kita pada diri kita tidak mempunyai 100 buah daripada dosa besar, maka akan Allah ampunkan dosa besar yang ada dalam keluarga kita. Seandainya dalam keluarga kita itu juga tidak sebanyak 100 daripada dosa besar, maka Allah ampunkan segala dosa besar yang ada dalam lingkup perkarangan tempat kita tinggal. Misal dalam lingkup yang tinggalnya tidak ada orang yang mengerjakan dosa sebanyak demikian, maka Allah ampunkan segala dosa-dosa besar yang ada kampung-kampung di sekeliling dan kampung kita. Niat kelebihannya. Tapi kini buat lagi bukan pula. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak kena boleh gol pahala. Dibandingkan meratib lagi nya. La ilaha illallah. Oh, tak dengar awak mimpi ke?
Lebih ke kalimah la nya nampak panjang li, i nya nampak, bahkan pada kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilahi hanya mana la ilaha illallah, tapi dikira kecepatan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan illallah. Itu salah dalam pengucapannya, pahala demi bahkan dosa. Maka kelebihan yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala kita mengucapkan kalimat tersebut sebanyak 100 kali sehari semalam, maka dibangkitkan nanti hari yaumil qiyamah muka kita bagaikan bercahaya seperti bulan purnama. Itu seandainya kita ucapkan kalimat tersebut sesuai dengan tulisan dan tajwid dan matnya. Belaginya ada tu. Menyuhana ham demi. Hadi kulu nam ratib tu tiro tribelo. Tiba nam ratib. Lagi tiba dia mau ratib. La ilaha illallah. Orang dengan tepu dia itu. Nyok bukan pahala kita dapatkan, tetapi bahkan dosa. Kenapa dosa? Kalimat yang kita ucapkan tidak sesuai dengan tulisannya lagi, tidak sesuai lagi dengan mat panjang dan pendeknya. Yang sabuk. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selebih-lebih zikir, artinya sebaik-baik kalam zikir itulah zikir kalimat la ilaha illallah. Dan sebaik-baik daripada kalimah pujian itulah dengan kalimat alhamdulillah. Disebutnya mendapatkan sebuah kelebihan, ataupun kita mendapatkan sesuatu pemberian tanpa kita duga-duga. Apa mesti kita ucapkan? Pudakan subhanallah, punya juga pudakan kalimat la ilaha illallah, bukan itu. Tetapi sebaik-baik pujian itulah kalimat alhamdulillah, dan sebaik-baik zikir itulah kalimat la ilaha illallah. Maka ada sebuah hadis mengatakan man akhiran kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah bighairi hisab. Barang siapa akhir kalamnya, artinya menjelang ajalnya, dia sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setelah dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, langsung rohnya keluar seandainya. Maka kata Rasulullah, orang tersebut akan Allah masukkan dalam syurga tanpa hisab. Mana tanpa hisab? Hana singgah pemeriksaan amal, hana singgah baca surat amal, hana urunnya, hana timbangan amal, hana urunnya menyeberangi di atas jembatan Shiratal Mustaqim di masjid, dibangkitkan hari yaumil qiyamah, dia langsung berada di depan surganya Allah. Pakon dia lagi karena dikala roh dia masa dunia ingin keluar, dia sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka bila fikir mangat tu, hai daku mengadakan kalimahnya waktu kena meninggal. Ini mangat. Coba kita lihat berapa banyak orang sakit di rumah sakit yang dalam keadaan sekarat. Coba kita bisikan kalimah tersebut, belum tentu dia sempat membacakan. Bahkan karena dikala kita ingin keluarnya rohnya, lidah ingin mengucapkan kalimah tersebut seakan-akan berat bagaikan besi. Otakkan kalimah tak bisi bab punya urunnya yang kena meninggalnya. Otakkan la ilaha illallah, belum tentu dia bisa mengucapkan dengan sepasal kita ucapkan. Kerana maka tu la laginya ada kalimah. Makanya kata Rasulullah, apabila kita ingin dikala kita nyawa keluar, roh kita keluar dengan selamat iman, maka seringlah baca kalimah la ilaha illallah sehari semalam sebanyak 100 kali. Mesti tanggup dah mana perlu dah. Setelah zuhur 3 kali, asar 3 kali, maghrib 3, isya 3, subuh 3. Berarti 5 kali 15 agong mereka. Kan? Itu kalau kita ingin melazamahkan. Benda orangnya kenong temonu mengadat meratib tu teribego. Menantinya kena komasen kan tak pula ni. Ada lagi nya. Sebaik-baik zikir itulah zikir dengan mulazamah, sekalipun sedikit. Hari ini 3 kali, besok 3, besok 3, besok 3. Tapi kita sering mulazamah, itu lebih baik dibandingkan hari ini 10, besok 20, besok 50, besok lagi tidak ada, besok lagi 3 kali, yang ada 2 lagi nya.
Ya, alangkah berzikir zikir yang mulazamah sekalipun dengan yang sedikit. Ya, bukan. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah dari kursi? Bermula kalimah la ilaha illallah itu merupakan kotaku kata Allah. Dan barang siapa masuk di dalam kotaku, niscaya sentosa ia daripada azabku. Ya, rupanya kalimah la ilaha illallah itu merupakan satu kota yang Allah ciptakan dalam syurganya Allah. Maka barang siapa kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersering, mempermunazamah, mengucapkan kalimah tersebut, pasti Allah masukkan kita dalam kotanya Allah. Dikala kita Allah masuk dalam kotanya Allah, pasti kita berada dalam syurganya Allah. Ya, kan nyaw nya urang getimkeun kalimat la ilaha illallah. Ya. Yang selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunaikan olehmu akan zakat badanmu, maka bahwasanya zakat badanmu itulah kalimah la ilaha illallah. Tiada hamba yang mengata ia akan kalimah la ilaha illallah itu melainkan telah berkata Allah Subhanahu wa taala, benar hambaku, tiada Tuhan melainkan aku. Aku bersaksi akan kamu wahai malaikatnya. Kuatlah aku mengampunkan baginya akan barang yang dahulu daripada segala dosa-dosanya. Ya. Kita semuanya ada zakat, ada namanya zakat fitrah, ada namanya zakat harta. Zakat harta untuk membersihkan harta kita daripada hak-hak orang lain. Yang kedua zakat fitrah. Zakat fitrah itu kita keluarkan dikala kita untuk menyempurnakan menyempurnakan puasa di bulan Ramadan, maka kita tunaikan yang namanya zakat fitrah. Rupanya tubuh kita punya juga zakatnya. Apa zakat untuk membersihkan tubuh kita? Itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakat badanmu itulah bacakanlah, tunaikanlah dengan kalimah la ilaha illallah. Sama dengan kita sehari semalam ada mengucapkan kalimah la ilaha illallah, nyokalikeun dalam hadis Nabi, mereka sudah menunaikan zakat badan mereka itu. Seandainya kita sehari semalam tidak pernah hantongkan kalimah itu, berarti kita berhutang sama Allah Ta'ala. Maka tidak pernah kita menunaikan zakat badan kita. Maka ingin menunaikan zakat badan, maka sering-seringlah baca kalimah tersebut sekalipun dengan jumlah yang sedikit. Yang penting berakhir. Kan? Yang selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang hamba tetapi dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka jika seorang hamba itu mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikatku, cuma lihat hambaku, dia mengesahkan Tuhan yang tidak ada Tuhan yang mereka sembah kecuali akan diriku. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, wahai malaikatku, bagi hamba-hambaku yang mengesahkan akan diriku dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka aku ampunkan segala dosa-dosanya yang telah terdahulu. Cuman kebanyakan kita suka dalam berzikir, tetapi kita sering tidak memaknai apa yang kita ucapkan. Nyudah dah. Lagi contoh boleh puasa dengan praktik itu terawihnya. Ataupun sama dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lidah kita, mulut kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah, tapi hati dia memoholi kan. Kata dia berapa? Tinggal rumah dah pulang tinggal dia gede. Pahala daripada kalam itu tidak ada. Kata bodoh, pakai jalan berzikirnya baru dapat pahala. Fadilah apa yang kita ucapkan antara hati dengan lisan dengan mulut itu menyatu. Sinkron. Bersaboh ni. Aku tahu ni. Bentuk bapa la ilaha illallah, hati mengkauju. Ini motor balik marah.
Satu permohonan kasih kau jenak betul. Mulut lagi berzikir tapi hati tidak menyatu dengan kalimat tersebut, maka ada fadilah. Ya, baru ada fadilah kalimah zikir kita ucapkan antara lisan dengan hati itu sinkron bersama. Ya, gimana lagi? Di kalam kita mengucapkan la ilaha illallah, bisa kita manai hana Tuhan dan sembah melainkan Allah, ataupun la ilaha illallah. Hati kita la ma'bud illallah, mulut kita mengucapkan la ilaha illallah, hati kita mengucapkan la ma'bud illallah. Adapun kemengan la ilaha illallah, hati kita terus memaknai apa kita ucapkan Allah Allah Allah. Kecil lagi ya. Ya, yang penting hatinya jangan pernah lalai daripada kalimat kita ucapkan. Hanya mesti berzikir lagi di semayang tu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan mulut kita berzikir tapi hati kita tidak ikut berzikir. Ini mana fadilahnya? Ya, maka jalan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kecil kita dengan sebab kita mengucapkan kalimat astaghfirullahaladzim ke 40 syam. Kita baca lagi antara hati dengan kalimat itu bermenyatu. Beda. Mangatlah dekat astaghfirullahaladzim tapi hati dia mahukan. Kalau lagi cara lagi kita bangkit mula mengucapkan astaghfirullahaladzim, ya, lebih ampun bergiran Allah Maha Agung allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbul Saya Allah yang Maha hidup, ya, yang kekal selama-lamanya. Belagainya kita maknai. Pokoknya antara hati dengan mulut, walaupun hati kita tidak bisa memaknai apa kita ucapkan, yang penting paling kurang hati yang menyimpang daripada apa kita ucapkan. Ya, ini belagainya caranya. Takluk nakit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, hati pelanggi, hati mulai. Ya, belagainya caranya. Lagi subuh tu, ya, subhanallah subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puja bagi Allah, Allahu akbar, Allah maha besar, Allahu akbar, Allah maha besar. Ya, pokoknya antara hati dengan mulut bersatu, baru ada fadilah zikir yang kita ucapkan. Menyuhana kan? Ya, ini meratib terlebih. Ya, itibi di bawah tampingnya. Ya, tetapi hati kedua, bawah kedua. Ini mana fadilah? Mana faedah? Yang nak mana? Ya, bukan mana berzikir itu nggak boleh, berzikir itu boleh. Ya, kan? Cuman dikala hati kita antara mulut kita berzikir, hati kita berikut zikir saja, paling kurang memaknai apa yang kita ucapkan. Apabila kita tidak bisa memaknai, yang penting hati ikut apa yang kata mulut. Yang mana caranya? Baru nafadil, baru nafadilah. Ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah dari kursi, barang siapa daripada hamba-Ku, kata Allah, yang mengesahkan aku dengan kalimah la ilaha illallah, maka Allah mengatakan para malaikat, wahai malaikat, coba lihat hamba-Ku, dia mengesahkan tiada Tuhan yang dia sembah melainkan aku, maka aku ampunkan segala dosa-dosanya dengan sebab hamba-Ku mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ya, kan? Selanjutnya, barang siapa mengata ia akan kalimah la ilaha illallah padahal khalisnya, lagi yang bersih, lagi mukhlis, lagi tidak ada sifat riya, niscaya masuk ia akan syurganya Allah dengan tiada hisab. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah bukan dengan paksaan, dalam arti kata dia ucapkan itu ikhlasnya semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka hamba itu Allah akan masukkan dalam syurga dengan tanpa hisab. Yang boleh pegang rubuhna, dabahna. Ya, tiada pernah ada kerugian bagi orang-orang yang mengucapkan zikir apapun kepada Allah. Yang rugi tidak ada, pasti ada labah. Ya, mudah makan, dah rubuh dulu, labah menyona. Tapi kita berzikir itu tidak mungkin ada rugi, pasti ada labah, walaupun sedikit. Ya, kan? Maka bersering berzikir. Ya, maka ini kepegang. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dalam keadaan dia bersih,
ikhlas semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan masukkan dirinya dalam syurganya Allah dengan tiada hisab. Ya. Cuma ada pertanyaan mesti belum. Ya. Si drawunya tentu, ya, dia sering bergeliman dengan dosa, tidak pernah sholat, tidak pernah berpuasa, minum-minuman keras, mabuk-mabukan, berjudi, ya. Tetapi dia begitu meninggal sempat mengucap 2 kalimat syahadat. Apakah itu mungkin terjadi? Ya, begitu kalian leh. Orang hana temayan, orang hana berpuasa, orang selalu bergelimang dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Taala. Semuanya setiap hari bergelimang dengan perkara-perkara yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia dikala meninggal mutamakan kalimat syahadah. Mungkin namanya. Ya, karena tidak mungkin seseorang sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat apabila dalam kehidupan sehari-harinya kalam itu tidak pernah dia ucapkan. Kecuali orang tak pernah sholat, bergelimang dengan dosa, tetapi begitu dia mau meninggal, ada suatu saat, apakah 1 jam, apakah 25 menit, dalam saat yang sedikit itu kadang-kadang dia menyesal atas segala perbuatan yang dia lakukan. Boleh jadi Allah menerima penyesalannya. Ya, contoh, ya, seperti lagi ceritanya seorang pemuda dikala pada masa Nabi tersebut telah membunuh manusia sebanyak 100 orang orang. Ya, apakah Allah Maha mengampun dosanya? Ya, karena tekad hatinya betul-betul menyesal atas perbuatan dosa dia lakukan, betul-betul bertekad untuk minta ampun kepada Allah Taala. Rupanya apa? Dalam perjalanan dia Allah cabutkan nyawanya. Ya, tapi akhirnya dikemanakan Allah jasa tersebut. Maka antara mereka rahmat dengan mereka azab, mereka bertengkar keduanya. Kata mereka rahmat, enggak boleh, ini jenazah ini milikku. Kata mereka azab, enggak boleh, ini milikku. Maka Allah memerintahkan mereka Jibril di tempat pemuda itu meninggal, maka diukurnya kedekatannya. Apakah si hamba pemuda ini meninggalnya sudah dekat pada tempat untuk dia meminta ampun kepada Allah, apakah tempat kematiannya masih dekat tempat dia kerjakan maksiat? Rupanya begitu diukurnya lebih dekat sejengkal tempat kematiannya kepada tempat dia ingin beribadah. Gara-gara itulah Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Coba bayangkan. Ya, kadang kita hantar pernah tak pegat dosa serayunya. Ya, guna pemuda-pemuda yang mengerjakan dosa sebesar itu atas nama dia benar-benar menyesal, betul-betul taubat, Allah mengampunkan dosanya. Apalagi kita tidak pernah mengerjakan dosa sebesar itu. Ya, lagi ampun Allah Taala. Cuman Allah mengatakan, ya, dosa itu tergantung tempatnya. Kalau dosa kita sesama hamba, maka Allah mengampunkan dosa kita. Kita bersalah dengan hamba, ya kiumah hambanya. Ya, terserah apa kita mengupah, apa kita mengunjing orang, apa kita namimah, terserah. Yang penting minta maaf kepada orang yang kita berbuat kesalahan. Dikala kita salah dengan Allah Ta'ala, itu yang mudah. Ya, langsung kita bermunajah kepada Allah dengan tubuh ilallahi taubatan nasuha, niscaya Allah akan mengampunkan dosa kita. Yang gitu permasalahan, dikala kita dosa dengan manusia, apabila kita tidak meminta maaf kepada manusia yang bersangkutan, langsung bermunajah sama Allah, ruh iman darah hanampunan Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Dosa kita bukan sama Allah, dosa kita dengan manusia. Allah baru mengampunkan dosa kita, minta maaf dulu kepada pihak yang berkait. Ya, lih pegang bak orang tak kenyat, baru lagi Allah Ta'ala, baru ampun Allah Ta'ala. Ya, dah cok teragau, ya pulang demai leh. Lain ada cara ada. Kan? Yang mana caranya? Ada bertanya, Ibu? Nah, Ustaz. Misalnya berzikir dalam solat, misalnya dalam solat kan natakan asyhadu an la ilaha illallah menurut rakaat 17 rakaat berarti 17 kali 2 apa yang termasuk dihitung zikir dalamnya dalam yang kedua dalam najid surah-surah dan dengan misalnya
Allahu sana. Allah dalam hati. Tidak asyhadu an la ilaha illallah. Allahu. Yang gimana? Niat hana kasar dengan mulut tapi dalam hati. Dalam hati ya. Mesti tengok ramai motor, tengok ramai Honda kan. Akhirnya Betul. dan itu zikir. Yang mana ya? Kalimah asyhadu an la ilaha illallah yang kita ucapkan di kala tahiyat pertama dan pada tahiyat akhir. Apakah itu digolongkan berzikir? Itu bukan zikir. Makanya kau zikir karena kalam itu mau tidak mau wajib ke. Makanya kalam yang kita tulis. Apabila pada rakaat dulu tahiyat pertama nya sunat ba'an. Apabila dulu tahiyat akhir senang wajib ke. Maka dia bukan zikir. Bukan zikir, maka dia setengah daripada kalam tasyahud akhir. Setengah daripada kalam tasyahud awal apabila dulu tahiyat awal. Maka itu bukan termasuk ke zikir. Ya, cuma nocit dikala kita mengucapkan kalimah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Begitu itu ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu hati kita sunat kita maknai. Ya, dikala kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, hati kita apa? Tiada Tuhan aku sembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku ni saksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Baru kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sampai habis. Ya, dikala kita duduk tahiyat pertama kena kencit menaikkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah, juga sunat memaknai dalam hati kita apa arti kalimah itu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menanjit. Ya, hana zikir berarti ya. Itu bukan kalam zikir. Karena itu termasuk daripada kalam tasyahud awal. Ya, kan? Yang kedua, dikala kita mengucapkan kalimah zikir dalam hati kita, apakah itu dikatakan dengan kalam zikir? Ya, karena begini, zikir itu ada dua. Ada kala zikir yang kita ucapkan dalam hati, ada kala zikir kita ucapkan dengan lisan. Ya. Zikir yang kita ucapkan dengan hati itu namanya zikir hati. Apa tujuannya? Supaya hati jangan pernah lalai daripada untuk berzikir. Maka God. Ya. Yang kedua ada karena zikir lisani. Zikir kita ucapkan dengan lisan. Ini tergantung nama. Apabila mulut kita mengucapkan zikir tetapi hati kita tidak seiring dengan kalam, ana faedah. Ya. Cuman kalau hati kita berzikir, mulut kita mungkin tak berhabar lain. Lanjut. Ya, cuma lama hati berzikir, subhanallah, lama hati. Tapi di kala hati berzikir, mulut ini pasti tidak bisa menjawab kalam apapun, hanya ada penghabaran. Ya, tapi kalau kita untuk mengucapkan kalam yang lain, ya hati pun bisa berzikir. Ya, ini mana cara? Maka ada namanya dengan zikir dengan kalbi, zikir dengan lisan. Ya. Maka tergantung nanya. Kadang-kadang bempung dah ada bikin dia masuk rajin berzikir mati mandong jacin kaminya kau nak apa lah ya tasbih di kita ya bukan dah nampak jauh lah ya ni waktu kita pakainya dalam hati jangan ada timbul kita tiburia nyobeh kali urut-urut dalam berzikir nyocok dah belum matang ada faedah ya. Bangkit semata-mata kita meletakkan di tangan apa tujuannya? Semata-mata ingin berselawat berzikir untuk kita melihat seberapa banyak kita hari ini ingat kepada Allah Taala. Ini tujuannya. Ya, tak dikodak ke subhanallah, tak dikodak ke orangnya lun nak berzikir berarti 70 monggo. Berarti singo bertingkatkan lah. Ya, bukan semata-mata kita letakkan itu di tangan untuk menampakkan tu kita berzikir bukan. Ya, kalau itu tujuannya lebih baik jangan pakai. Baik jadi timbul fitnah tu. Ya kadangnya jika tu cari. Yang mana cara? Kan yang penting zikir berillah karena Allah Subhanahu wa taala. Mengenai zikir la ilaha illallah itu sering kita dapatkan kita lihat di kampung atau di sekolah-sekolah di mana itu zikir itu kuat suara. Betul. Sampai keminggu goyang sampai ke sini. Gimana? Sampai pada mana? makin abe makin je. Makin juga ayo. Kan ni benar. Tunggu sini. Cuman dalam kitab dikatakan di kalangan kita berzikir nyona hukum sunat perayaan tu.
Hana pegang sunat percepat hana. Sunat untuk mengencangkan suara hana. Apakah tujuannya? Supaya segala benda-benda yang di sekitar tanyonyo, na royo bil qiyamah itu saksi bi tanya. Ya Allah, pulannya ya Allah nak berzikir masa banyak ngomong tadi. Apakah suara dia berzikir ada kami dengarkan. Nah. Tapi dengan syarat, dengan sebab kita berzikir dengan suara yang keras itu tidak mengganggu orang di sekitarnya. Contoh wate subuh tu, dalam zikir tu la ilaha illallah, cuma kau pakai mic. Orang berkelam di kampungnya, berkelamnya balenya qiyamul lail, rupaji katengak subuhnya. Gara-gara tanya dah perayatunya, kaje menggok dengar. Nyo hanya perayatu, hanya pakainya wate. Kalau dalam salam datang tapi geror-gerornya sunat untuk mengeraskan suara. Tiada hukum sunat untuk mempercepatnya. La ilaha illallah. Ni hana lagi nya. Tapi mengencangkan suara la ilaha illallah la riazu. Apa tujuannya? Supaya benda-benda bakaya yang di sekitar kita tersebut mendengar kalau kita berzikir yaumil qiyamah dia naik saksi. Sama lagi tempat sujud cin. Kenapa di tempat kita solat mengerjakan sembahyang fardu, dikala ingin mengerjakan sembahyang sunat pakai pindah dia. Ini dah baca dalam kitabnya. Semakin banyak tempat kita untuk mengerjakan ibadah, makin banyak tempat saksi yaumil qiyamah tengok. Maka pindah tempatnya dah kerjakan sembahyang fardu, ini pula dah kerjakan sembahyang sunat. Jip ini tapi geser baju. Yang mana dalam kitab ia tu lebih menang kepengang. Dipindahkan baju. Dikala kita ingin mengerjakan perkara sunat. Cuma nak uji. Kita boleh. Sebab tu beda mana? Beda orang yang buat tempat majlis taklim. Nyo watenya buat tempat majlis taklim hang beda-beda nampak tu. Yang beda ada mah. Beristiqamah. Di mana kita duduk, di situlah kita istiqamah untuk menetapkan diri dikala kita menuntut ilmu Allah Taala. Mesti orang dan kita goyang. Bente minggu ke tak goyang. Minggu tak goyang ada ke? Bangkit dikala kita hari ini duduk sini sampai kapanpun pengajar ino beradu. Apakah dikala Allah hari ini kadang melimpahkan rahmat di tempat kita ini, rupanya kita yang kena. Rupanya nyo kena pindah ke dia. Kena urunyo, hanam demeranya. Yang mencoba minta ilmu agama. Tapi kalau dalam perkara mengerjakan perkara-perkara ibadah, perkara-perkara badan, yang bergerak badan, nyoba disunat untuk berpindah-pindah. Ada kutub yang terawih kalau dah orang mungkin dah buta-buta namanya. Dong mungkin. Nyo kita melakukan musyikah. Minta acara kerana Ithai na bacut mantang tapak kaki kon li berdepan ke tempat yang berbeda. Yang mana caranya? Yang sunat lagi yang ni. Dah ibu lah. Orang yang berpikir dalam keadaan berkeadaan besar. Kadang-kadang dengan kata-kata berkaitan dalam keadaan besar dikatakan. Betul. Mana? Orang yang berzikir dalam keadaan besar, hukumnya puna pahala, hukumnya pahala. Yang penting ini zikir. Yang hajat orang dalam keadaan dia berhadas besar, orang yang berjunub, yang berjanabah, itu tidak boleh untuk membaca Quran, tidak boleh menjabat mushaf. Sidro urina yang tengok halangan hanya baca Quran. Sidro ragam yang tengok berjunub berkelan hanya baca Quran. Tapi dikala dia baca zikir itu tidak masalah. Yang hajat baca Quran, yang namanya Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu Quran harus baca hajat. Kecuali dia membaca ayat-ayat yang tertentu, yang ayat itu sudah dimaktubkan kepada doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayatnya. Tapi dikala kita berjunub jukunya. Bahkan karena ayat itu sudah dimaktubkan, dimasukkan kepada doa. Dia takkan niat ke zikir. Dia berjunub, rina berjenabah, tiba-tiba nak pengumuman innalillahi. Kau meninggal pun takkan. Innalillahi sampai apa itu kat Quran Matakun tujuh, tapi dalam hati niat itu sebagai zikrullah. Ada masalah. Tapi yang ada ke zikir mutlak yang takkannya Al-Quran
tidak pernah kita niat mati sebagai zikir, sedangkan kita lagi berhalangan, orang laki-laki lagi berjunub, hukumnya haram. Tapi menyoba zikir, mutlak zikir itu dibolehkan, je hana berdosa. Ya, tapi ni ke zikir yang mana cara aja. Ya. Ustaz, mau tanya. Saya sekitar tahun 2017 naik suruh sama Abu Ya Jamaluddin Walinya. Waktu itu saya tanya masalah praktiknya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Katanya sebaiknya dilengkapi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa katanya kita harus dilengkapi? Nanti di yaumil mahsyar katanya Allah bertanya sama kita, dari mana kamu kenal aku? Dari Muhammad, ya Allah. Kalau begitu mengapa Muhammad ditinggalin saya bawa? Itu katanya. Itulah. Nah, selengkapnya baru dilengkapi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu jawabannya. Betul. Kalau kami di dayahnya itu dikena kita berzikir kali pertama kan 100 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu sampai 100 kami baru sambung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia cirinya. Ya, itu kan bisa jadi jawaban kita. Cuma ada yang mana? Kibasan ni gampung-gampung. La ilaha illallah. Tapi yuk. Ya, tak pernah perkenalan. Ya, maka dikala kita imam yang memimpin tersebut, habis kita baca mati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatun haqqun 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nu'asu insyaallah min aminin. Ya, itu baca sendiri. Walaupun imam itu membaca bukan berjamaah, tapi kita baca sendiri. Menantok baca keju la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mana baca? Itu Pak. Ya, kadang-kadang kalau berzikir nanti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu saya lihat jarang berzikir lagi ya. Ya, cuman kebiasaan ditambahkan Muhammad Rasulullah SAW dikala pada akhirnya itu adalah boleh itu tak masalah. Cuma kita tidak ada pernah melakukan, maka nanti dikala orang yang memimpin zikir mencukupkan, kita baca sendiri la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu betul. Ibu zakat gaji kita misalnya. Kita sedekahkan ke orang tua kita. Itu ya. Hakikatnya orang kerja pegawai itu mana zakat. Ya, hakikatnya hana wajib zakat ada orang yang bekerja pada pemerintahan. Itu mana zakat. Ya, zakat cuma ada pada buah-buahan, cuma ada binatang ternak, cuma ada pada emas dan perak, cuma ada pada biji-bijian. Ya, sedangkan orang bekerja pun itu ngerasakan. Tetapi ada pemerintah itu memotong sedikit gaji kita per bulan itu sebagai zakat. Tapi itu bukan hakikat zakat yang wajib, itu zakat yang sunnah. Oh, kita berikan sama orang tua kita, bagaimana hukumnya? Ya, hakikatnya lebih baik itu bukan orang tua kita berikan. Ya, kenapa? Karena orang tua itu wajib atas kita. Kalau bisa zakat itu kita berikan kepada abang kita, kakak kita, adik kita yang kira-kira kurang kemampuan, itu boleh. Tapi kalau mama enggak boleh. Hanaga, pakal mama enggak boleh, ayah enggak boleh karena ayah dan ibu wajib tanggung jawab anaknya. Itu caranya. Lebih baik itu kita berikan sama kakak kita melihat. Kita ada kakak, ada abang, ada mana mereka yang lebih membutuhkan. Maksudnya kita di mereka orang berada semuanya. Berarti kita tetangga kita, ya saudara kita yang lain, siapa yang membutuhkan, coba deh. Maka kita punya rezeki yang lebih utama, lebih banyak pahalanya kita bantu dulu keluarga sanak famili kita. Ya, orang cikon atra yang zakat dah juga pecik, orang tua kita, ayah kita, ibu kita itu memang wajib kita tanggung. Ya, tajuk zakat kena saja orang cik. Pakal kena orang cik, orang wajib nafkah dahana.
Tajuk zakat kepada anak kita enggak sah juga. Kenapa? Anak kita merupakan wajib nafkah atas kita. Gitu Bu. Makanya kita ingat, sebaik-baik sedekah itu kali pertama kepada anggota keluarga kita. Tapi anggota keluarga kita ya bukan hak nafkah kita. Seperti abang kita, adik kita, pengen nafkah anaknya, pada ruci dan nyor. Tapi dikala kita ada kemampuan, lebih baik kita berikan kepada mereka kira-kira yang membutuhkan. Tapi kalau mereka orang berada juga, mereka orang yang sederhana juga, kita lihat tetangga kita, siapa yang membutuhkan, yang mana caranya? Nyo untuk lebih dapat baik dah cok dah ke tino dah gua dengan kampung lain tajuk dia ipat bang tanyo ada orangnya duduk pro baik ya hai je tapi kurang baik kadang Kurang tahu rumah dulu. Jadi kalimat Iran kan orang kaya. Iran orang kaya. baik-baiknya kita Orang kaya udah juga ke gerone. kalimat tersebut Banyak mah. cuma dalam hukum Kaya, fikih dia tidak ditentukan ya. Yang penting kapanpun lebih baik yang pertama selesai mengerjakan solat fardu nyobek tinggalkan ya. Selesai sembahyang fardu maka kalau hukum fikih ya. Menyokun nyamun bakal hukum fikih namanya kita setelah salam yang kedua prasalatnya apakah lebih boleh ya. Duduk dia sehat Duduk sehat. langsung kedudukan. Apakah apabila kita setelah solat langsung kita bungkus tempat solat langsung kedudukan nyo sehingga yaumil qiyamah paling lama kita di padang mahsyar ya. Tapi tujuan kita apabila kita jangan lama-lama nanti di padang mahsyar, maka biasakanlah setelah solatnya langsung berangkat. Kenapa aja? Ya, Sallallahu alaihi melego, selalu melego, Allahumma tasallam, baca kursi, baca subhanallah, kira pada gua, baca kalimah bunuh tauhid, bunuh la ilaha illallah, dengo, dengo maaf ajud, baru tahu tanya. Baiknya, assalamualaikum, terang. Luar. Ya, sembahyang kali, tapi sembahyang berlaku wajib, hana yang sunat. Sembahyang itu mau tidak mau wajib kita kerjakan. Ya, tetapi zikir itu barang yang sunat. Tidak semua orang mampu mengerjakan. Maka barang siapa yang meluangkan sedikit waktu untuk berzikir, duduk sebentar setelah solat, maka dialah orang paling dekat sama Allah Ta'ala. Ya, itu memang menunggu je tu memang. Hanya mesti dia mandu saja sembahyang. Tapi untuk berzikir menetap sebentar itu yang aib. Ya, kanya perkara sunat. Siapa yang mau? Barang siapa yang mau, maka dialah orang yang dekat sama Allah Ta'ala. Ya, lagi puasa sunat sih. Nya puasa bulan Ramadan, nya jika wajib. Yang tim puasa sunat, tim puasa sunat. Ya, maka dialah orang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nya bukan lu nabi, tapi puasa sunat tiga orang dapat tu. Nya bukan mak nabi itu. Ya, yang mana cara kita? Maka lebih baik kita ucapkan setelah selesai sholat lima waktu. Paling enggak pajalannya dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita dalam hati punya ikhlisan, nyo benar kalimatnya. Yang paling enggaknya. Kadang-kadang tengok ada motor punya nama mati la ilaha illallah motor yang dia buang apa. Ya. Habis umur. Kabeh dia nyotor. Ya. Nyotor kadang-kadang dengan kalimat nama mati yang meninggal itu meninggal depan kan kita masuk surga dengannya. Ya, bahkan meninggal kita bukan dalam kelalaian mengingat dunia. Pecit kematian kita, lalai kita sedang ingat zikir kepada Allah Ta'ala. Ini Allah perlindungannya. Ya, anak rukuhnya berzikir rugi enggak ada, pasti ada nambahnya. Ya rukuhnya. Yang penting berikhlas kita ucapkan. Ya. Dah, ada lagi? Nalih. Ya. Lanjut lain. Cudurnya hadis kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa ya, barang siapa adalah awal perkataannya la ilaha illallah ya, dan akhir perkataannya juga kalimah la ilaha illallah, padahal mengerjakan ia akan 1000 kejahatan ya, jika hidup ia 1000 tahun sekalipun, niscaya mengampun oleh Allah Ta'ala daripada dosa-dosanya akan sebagai ampunan yang sekali ampun. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang akhir, yang awal perbuatannya kalimah mengucapkan la ilaha illallah dan akhir kalamnya juga kalimah la ilaha illallah,
sekalipun dia kehidupannya mengerjakan perbuatan maksiat sebanyak apapun, tetapi waktu dia hidup pernah mengucapkan kalimat tersebut, dan begitu dia meninggal sempat mengucapkan kalimat tersebut, semua dosa dia kerjakan sekali ampunan Allah Ta'ala. Ya, ada kata ada orang yang udip si uroro mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi maksiat pun luar biasa punya. Maksiat luar biasa dia kerjakan per hari-harinya, dan tetapi begitu dia meninggal sempat mengucapkan kalimat tersebut, dosa-dosa dia sudah pernah dia kerjakan itu dengan sebab dia akhir kalam waktu meninggal sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dosa yang dia kerjakan sebanyak apapun Allah akan mengampuni semuanya. Ya, begitulah besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah enggak menampakkan. Contoh begini, kita hari ini pernah mengerjakan maksiat dengan Allah Ta'ala, tiba-tiba kita minta ampun sama Allah, ya, apakah Allah menampakkan ampunannya? Enggak. Ya, Allah tidak akan pernah menampakkan ampunan, tapi Allah, ya, akan menampakkan. Nyudakan lengubang bahasanya, ya, gebite lam jualannya bahwa Allah telah menerima ampunan kita. Tak kedua tahu. Ya, contoh kita hari ini mengerjakan maksiat, tinggal sama ya. Ya, sengaja kita tinggal sholat, tetapi begitu hari-hari kemudian kita teringat, oh saya kemarin pernah mengerjakan maksiat, tinggal sembahyang, mereka tak ada. Setelah kita qada sholat, ya, setelah kita qada sholat, sebelum kita qada tadi, kita kayaknya pikiran kita banyak, nyoleh pikiran pikiran susah udah tanya apa. Tapi begitu kita kerjakan sholat, kita qada sholat, kita berzikir, ingat pada Allah Ta'ala, sehingga kesusahan yang terjadi sebelum kita qada itu rupanya hilang semuanya, jatuh mandu bebannya. Ya, Allah enggak menampakkan ampunan, tapi Allah memberikan rasa ampun kepada kita. Maka ingat, jangan pun syariat Allah Ta'ala. Ya, contoh mana tak kita sebelum sholat, ya, susah gelisah hana mangat dulu ya, tapi begitu kita kerjakan sholat, setelah sholat kita kerjakan zikir sedikit, berdoa sedikit, sembahyang sunat. Setelah itu hati kita merasa tentram, tenang, mangat di jiwa tanya. Nyo tanda ibadah dan terima oleh Allah Taala. Tanda-tanda ya. Bila lagi nyo tu gelar sembahyang susah, le sembahyang tak susah tanya. Ya. Bono ya orang muda. Le sembahyang kau tiroja, kejak ngau ibadah ngau bisi mah. Ya, nyo tanda ibadah dan terima oleh Allah Taala. Maka Allah katakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna betul-betul bit-bitnya sesungguhnya dengan sebab kita mengerjakan salat maka dapat mencegah orang yang mengerjakan salat itu daripada perbuatan keji dan munkar. Sama dengan kalau kita sering mengerjakan salat tapi kita masih sering tak pegang apa tu kau, masih sering kita cok raga mata tatim ke kau nyobati temayang boleh balik. Ya, nyo tanda ni. Apabila ibadah solat kagak terima oleh Allah Taala, nyo maksiat apapun, apakah maksiat lisan, apakah maksiat tangan, maksiat pikiran, nyo puji oleh Allah Taala. Apakah gara-gara diterima temayang. Mana orang ada kuno tapi temayang. Tapi dia mata lontim ke kau. Mata lontim cok raga oleh pembacul. Nyapa talah halau nak nya hana talah kata cuma semayang hana terima Tuhan dah. Kenapa Allah enggak belum terima ibadah solat kita? Ada kala kesalahan tentang masalah wudunya, ada kala salah tentang niat semayang, ada kala salah tentang masalah fardu semayang, bahkan ada kala masih salah tentang mandi janabahnya belum sah. Ya, bahkan anak-anak Tuhan ada terima semayang karena janabah kita mandi janabah tersebut ana sesuai lagi ilmu syariat. Ana ini, ya, ana ini macam-macam tu. Mana orang ilmu musta'mal. Perintah janabah apa? Dikala tidak sah janabah, ana pula sembahyang. Ya, itu macam salah lapan tu. Janabah ana sah, harima sembahyang. Ya, maka segala sesuatu mesti kita kerjakan sesuai dengan ilmu syariat. Ya, bukan menurut kita, hanya menurut ilmu kita, menurut ilmu syariat. Bagaimana Nabi pegang, bulaginya ada pegang. Ya, bagaimana ulama pegang, bulaginya ada pegang. Sehingga ibadah kita lakukan diterima oleh Allah Taala. Yang mana caranya? Ya, kan? Dan barang siapa
mengatai ia akan kalimah la ilaha illallah daripada ketiadaan ujubnya, artinya ngara timbul ia, niscaya terbanglah dengan dia seorang malaikat di bawah arash yang mengucapkan tasbih ia pada hari itu hingga hari yaumil qiyamah, dan disuratkan baginya akan pahala yang begitu besar. Dan barang siapa mengatai ia akan kalimah la ilaha illallah sekali, niscaya mengampun oleh Allah Ta'ala baginya akan segala dosa-dosanya. Dan jikalau ada ia dosa itu seumpama banyaknya buih di lautan. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa daripada umat Nabi, barang siapa daripada hamba Allah yang mengucapkan dengan kalimah la ilaha illallah sedikit pun dalam hatinya tidak ada sifat riya, artinya dia mengucapkan kalimah itu semata-mata lillah karena Allah, semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat kata Rasulullah, barang siapa kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah cuma sekali tetapi semata-mata untuk mencari ridha Allah, maka Allah akan menciptakan kita seorang malaikat. Ya, akan Allah menciptakan seorang malaikat kepada kita yang tugas malaikat tersebut mengucapkan istighfar, mengucapkan ampunan kepada Allah mulai hari itu ya sampai hari yaumil qiyamah. Coba bayangkan, menyo malaikat, Allah menciptakan terus malaikat bagi danyo sehingga malaikat mengucapkan ampun kepada kita hingga yaumil qiyamah. Apa dosa namanya? Ya, cuman kadang-kadang pakal hana ruh lagi juga pegang. Ya, karena salah dalam pengucapan. Ya, karena ada pengucapan tetapi timbul sifaria. Ya, lagi cedera. Kenapa kita dikala kita dulu tahir awal, dulu tahir akhir musik kalimah kita ucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah. Pakam musik kalimahnya pergi ada ke. Ya, mendek juga mana lain dulu tahir akhir subhanallah alhamdulillah. Tapi hanya kagetain di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala kita duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir mesti ke dengan kalimah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah sampai dengan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pakar kalimahnya. Ya, itulah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikala Isra dan Mi'raj berjumpa dengan Allah dengan perantaraan malaikat Jibril menantuh Rasulullah berjumpa dengan Allah dengan satu satirnya, maka Allah mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah. Nekeli malaikat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nekeli Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, maka dengan kalimah itu maka ditetapkanlah dalam hukum syariat bahwa kalau kita dulu di akhir mesti kalimahnya ke. Ya, nyata bacalah kitab yana at-tahiyatul mubarakah. At-tahiyah itu merupakan nama satu pohon dalam surganya Allah. At-tahiyatul mubarakah, sedangkan mubarakah itu merupakan satu nama burung. Sedangkan tayyibah merupakan nama satu kolam dalam surganya Allah. Artinya dalam surga itu ada sebatang kayu, di batang kayu itu ada seekor burung, di bawahnya ada kolam yang bernama tayyibah. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa daripada umatku yang mengucapkan kalimat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah sesuai dengan tulisan, sesuai dengan tajwid panjang pendeknya, maka burung yang berada di atas pohon at-tahiyat dia akan sujud kepada sebuah kolam bernama tayyibah. Begitu dia sujudnya, begitu basah semua sayapnya, dia berdiri kembali kepada pohon yang bernama at-tahiyat, maka dihamparkan sayapnya. Paduna le tetesan air yang tumpah daripada sayapnya tersebut, maka sebanyak itulah Allah menciptakan malaikat kepada hamba yang mengucapkan kalimah tersebut. Coba bayangkan. Ya, sabot dicim itu dalam kulap, ya, di bedah temat, dikerpak sayup, paduna tetesan yang le. Na beda kele, na tertuh yang rednya. Maka tertuh dari malaikat Allah ciptakan kepada kita, petugas malaikatnya mengucapkan ampunan kepada kita hingga hari yaumil qiyamah.
Maka wajar lagi ke Nabi pegang, tidak ada umat Islam, umat Nabi Muhammad itu masuk neraka hana. Bahkan lewat bunuh ampunan malaikat, ampunan Allah Taala sangat besar. Lewat semayang, lewat berzikir, lewat baca bunuhnya, hana bercari saja. Cuman kenapa kita tidak pernah meraih itu semuanya? Ya, alasan yang pertama, pembacaan ibadah kita lakukan bukan dasar yakmita ilmi. Ya, gak semayang tanya semayang, gak selawat tanya selawat, gak berzikir tanya berzikir, gak semayang ilmi. Wadaikun at-tahiyatul mubarakatus salawatu sesuai dengan tajwid, sesuai dengan tulisan. Tanya baca cik, tapi gak tus tanya tus cik. Ya, kametus deh. Pandai ketu pahala ya. Ya, gara-gara dasar tidak ada ilmu agama, katalah mungkin tidak pernah kita raih apa yang telah janjikan sama Allah Taala. Aduh goreng. Ya, maka kita tim ilmu agama, kita mono, ya, nyopu yang dipegang di para ulama, pengen dipegang di sunnah, pasti akan kita raih. Yang penting dasar ibadah kita lakukan bersesuai ilmu syariat. Ya, nyukan, gak meratik dia meratik. Ya, gak semayang cik, bersemayang hom. Ya, gak ada kebi Allah Akbar. Ini tanyakan takbir cik. Ya, gak kelafat dia cik. Gak kelafat dia mempah tajwid. Tanyakan cik. Ya, ka iya. Ya betul. Iya, tajwid punya tasdid. Kita iya. Lam semayang kakak fikir betul. Ya, iya kana abudu wa iya kana nasta'in. Itu yang betulnya. Kalau kita baca dengan iya kana abudu wa iya kana nasta'in, maknanya hanya Allah kami sembah, hanya Allah minta pertolongan. Tapi dah kena sama ya kana abudu wa iya kana nasta'in. Tidak pernah kita tekankan pada kata iya. Apa juga maknanya? Matahari. Mata uruh kami sembah, mata uruh minta pertolongan. Lam tumaya kami. Ya, kok tapi kena je. Yolah temen kami dia. Kok dia. Ya, kenapa bisa demikian? Dasar tidak ada ilmu agama. So yang salah bukan salah orang, salah diri kita sendiri. Ya, kan? Dan yang satu lagi, apabila lalu orang yang mukmin ya atas segala kubur, nyu amalkan tahu. Ya, apabila lalu orang yang mukmin atas segala kubur orang-orang yang mukmin, ya, maka mengata ia kudu medikeun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamutu bi yadillahil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa fadilahnya? Ya, dikala kita orang mukmin ingin ziarah kepada kubur mukmin, kubur orang tua kita bacakan kalimat itu, apa fadilahnya? Niscayanya menerang oleh Allah Ta'ala akan demikian kuburnya, akan demikian kubur, dan mengampun ia bagi yang mengata dia, dan menyurat oleh Allah Ta'ala baginya 1000 kebajikan, dan mengangkatkan oleh Allah Ta'ala baginya 1000 derajat, dan menghapuskan oleh Allah Ta'ala akan 1000 kejahatan. Ya, kita seorang mukmin ingin ziarah pada sebuah kubur, apakah itu kubur kerabat kita ataupun kita masuk dalam makbarah orang-orang banyak seperti kubur umum, apa yang kita ucapkan? Kalimat tadi. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamutu bi yadillahil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fadilah hadis. Yang pertama, Allah akan menerangkan yang orang kubur tersebut. Gepeterang kuburnya dari Allah Ta'ala, peluah kuburnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, Allah mengampunkan segala dosa-dosa orang yang ada dalam kubur tersebut, dan Allah akan mengangkatkan derajat, dan Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa, dan Allah akan menulis ribu-ribu kebajikannya, baik kepada orang yang ada dalam kuburan dan baik kepada orang yang mengucapkan kalimat itu. Ya, hana ruko yang nak labah hari. Ya, tapi dari ketiknya, tapi kernya boleh kita misalnya ci. Ya, beda ke pulain, boleh genyo. Matuli lagi nyo, ke lagi nyo, panjang panu kalimat ni boleh genyo ci. Ya, ni nafatilah. Ya. Kadang-kadang kalau kita baca Yasin dalam mukun, kalau ada ya
Makanya hati-hati kita baca Yasin ni kurang. Apabila salah yang kita baca tersebut, ini bukan ampunan ke orang tua kita, laknat Tuhan. Dan dekat malaikat, pergi baca kata baik. Nya kemudian susah pakai baca lain. Jasa kita ingin baca Yasin, ingin kita hadiahkan pahala ke orang tua kita. Rupanya gara-gara salah kita baca, bukan pahala dia dapatkan. Sisa dapatnya. Kenapa? Salah bacaan. Kalau telah baca, hata purno ilmu tajwid buat dia masa udah. Gimana caranya? Gimana sih? Baca dengan kalimat sesuai dengan tulisan. Maka perlu ilmu agama. Lihat fadilah ini. Tentang kalimat la ilaha illallah. Nah, sabah surat tu yang kalimat berkenan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yukun li semayang maghrib dan semayang subuh. Dan akan melindungi fadilahnya. Mendung nah. Tapi katanya kadang-kadang tapi dia baca, tapi lupa kadang lagi. Nya lebih ke. Karena urus kadang-kadang buat dia baca lupa kelebihan ni. Kadang gemharap ke dia. Karena setiap lafaz zikir yang kita ucapkan apapun kalimat, nya mendung fadilah. Lagi dekat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Takkan yang tiga nyo tertubuh ampun dosa Allah Taala. Tiga dah ke? Dua dah ke? Tiga dah ke? Pego dah ke? Padunan dosa apapun Allah Taala. Cuman kadang-kadang dalam pengucapan kita salah. Kadang-kadang ada kita ucapkan, tetapi dalam hati kita ada timbul sifat riya. Yang di masalahnya. Mana nak pun nafatilah roh mati. Cuma ni bawa dah ke. Nyu bagiannya tengok tahi wadah trehat. Tapi le tahu jangan tak ada orang kopi menjem-jem. Tahi dia akan menadu ulang. Kisah Nabi kaji budak-budak tu hak aku. Budak-budak dah tidak. Nya bermain pada. Tapi ni bawa orang kopi. Tiga su itu. Tak ini gaduh ke ingat sikit. Kan menangkap manusia. Kan? Tahu ya? Ustaz, satu lagi tu. Ini saya juga pernah bertanya sama kata ulama. Waktu doa yang mustajab itu mana yang betul? Antara kita menghadapkan ke atas atau di saat kita sujud terakhir? Yang benar yang mana? Ini. Cuman yang mengatakan sujud itu khilaf ulama. Sudah, 1 jam. Dalam solat itu tidak boleh ada keluar kalam ajamiyah. Kalam ajamiyah itu selain kalam bahasa Arab. Apabila kalam ajamiyah itu tidak dituntut dalam solat. Misi menurut. Kan kita sujud terakhir. Apa yang kita bacakan sebeh? Subhan wa ta'ala bihamdihi kali. Tiba-tiba kita bacanya dalam banyak ke mulutnya Allah. Kita ucapkan apa tadi? Menzikirnya Allah. Kita pergi sama ya. Boleh kita mengucapkan doa di kelas sujud terakhir, tetapi doa-doa yang warid. Apa warid? Doa-doa yang sering diucapkan oleh Nabi dikala beliau mengucapkan doa itu di kelas sujud terakhir. Doa itu kita ucapkan. Tapi dengan bahasa Arab, hanya dengan bahasa Aceh, hanya bahasa Indonesia. Boleh kita ucapkan dengan bahasa Arab, lah mati je. Lah mati boleh. Itu bukan kalam namanya, enggak masalah. Tapi kalau sujud terakhir kita ucapkan dengan bahasa kita, selain dengan bahasa Arab, hukumnya batal sembahyang. Je dengan bahasa Arab, tetapi doa-doa yang warid. Mana warid? Doa-doa yang sering Rasul baca dikala beliau membaca doa itu di kelas sujud terakhir. Maka adalah ulama. Ittifaq ulama, doa itu lebih baik selesai kita berdoa, selesai kita solat. Lebih-lebih mustajabah doa antara dua rukun al-khutbah. Pernah khatik di mimbarnya, le ke markah kegedu. Nya betul nya mudah baca doa. Kenapa? Doa yang kita panjatkan di antara dua rukun al-khutbah itu sangat hampir bagi ijabah. Doa kita panjatkan di depan Ka'bah Baitullah kena melihat tempat itu mustajabah. Doa yang kita ucapkan di kena hujan turun nyu hana macam. Kena dun nyitu masa kering kerontan. Takuna tiba-tiba teruji. Tanya sana umat teruji. Padahal berdoa di kena Allah turunkan rahmat disertai doa makbulah.
Ya, ini mana lagi doa lagi nya. Makanya waktu ujian terus, be ujian kan, ujian terjadi sih. Ya, ini ujian kan trip ke kemarau. Tiba-tiba ujian, ini lagi doanya. Dengar-dengar daripada atung semayang ni. Doa orang, mana kita baca doa apakah selagi Allah menurunkan rahmat, ukur rahmatnya. Kita minta doa, maka doa mustajabah iringi dengan rahmatnya Allah Taala. Hana rupa ya. Ya. Karena orang dupuang. Ya, nyot tempat-tempat mustajabah doa. Ya. Hah? Gini Bu, sebaik-baik kita berdoa itu dalam keadaan suci. Kalau berwudu pasti suci kita. Tetapi kalau kita nggak berwudu, kita berhadas namanya baik, tapi kurang adab dalam berdoa. Ya, sebaik-baik salah satu adab berdoa, kita berdoa sunat menghadap kiblat, sunat menutupi aurat, dan sunat dalam keadaan suci. Ya, adab dalam berdoa. Dikala kita berdoa, kita tutup aurat, mana kita tapi kita nggak ada wudu, nggak suci, nya boleh, tetapi adab-adab berdoa tidak ada. Ya, maksudnya sama juga. Ya, sama juga. Cuman ada pendapat ulama mengatakan jangan membaca Al-Quran sekalipun kita telah menghafalnya apabila kita nggak ada wudu. Ya, contoh seperti hafidh-hafidhah. Ya, mereka ingin murajaah. Kadang-kadang mereka ada wudu bakal kan wudu boleh madu. Bagi duduk baca tu tapi wudu hana nyo hukum baca ada pahala. Ya, enggak ada pahalanya. Untuk meraih pahala maka ambil dulu wudunya. Ya, makanya setelah ambil wudu kayak ingin murajaah. Sedangkan dia sudah hafal semua Quran untuk mendapatkan fadilah pahala benar-benar bukan ada. Ya, walaupun yang kita murajaah bukan ayat yang kita buka ini, semata-mata mata memandang Quran nyo kana pahala pandangan. Ya, kadang-kadang kita melihat orang-orang murajaah itu baik tadi pesantren orang-orang yang hafid itu dikala kita murajaah mereka enggak lagi buka Quran. Qurannya dikurip itu. Ya, nyo fadilah mata kurang. Anak pahala mata ni, cuman pahala pikiran tadi. Padahal tidak buka mata, yang dibuka saja. Sekalipun yang dia baca itu bukan pada dia buka, tapi mata memandang ayat nyona pahala pandangannya. Ya, contoh kita malas-malas kita baca Quran, tapi tiba-tiba saja kita wudu kita buka aja. Ya, bukan? Ni mata kita buka ni adanya, nyo kena pahala. Ya, salah satu daripada perbuatan pahala an-nadharu ilal mushaf. Ya, nazar, lihat mata Al-Quran itu sebagian ibadah. Sekalipun kita baca, kalian matang mana, apalagi kita baca. Gitu Bu. Nah, tapi ingat, kalau bisa ada wudu, kalau kita ingin merajaah Al-Quran, punya wudu saja mah, harum. Ya, tapi lebih baik untuk melengkapi pahala fadilah sesuatu amal yang kita lakukan baik perkara sunat lebih-lebih barang wajib itu alangkah baik dalam keadaan suci kita. Ya, ini lebih baik lagi ya. Supaya beda keraguan karena nanti nggak ada wudu ada ulama mengatakan sah, ulama mengatakan sah, maka untuk tak dobraknya madu benar wudunya pasti ada fadilahnya. Ya. Betul. Seandainya kita merasa doa kita sudah terkabul, banyak yang terkabul, apakah itu sudah menandakan dari gini, bukan maknanya doa kita dikabulkan terima sholat bukan Bu. Ya, tanda sholat diterima tidak terima kita dijauh pada kemaksiatan. Ya, tapi kalau doa kita ucapkan atau mengatakan ud'uni istajib lakum, engkau cuma tugas berdoa, tugas ijabah urusanku kata Allah. Ya, setiap doa yang kita panjatkan itu pasti Allah terimanya, nggak hanya dengan ibadat sembahyang. Ibadat sembahyang tadi saya katakan ibadah sholat diterima nggak terima itu tergantung perbuatan kita sehari-hari. Apabila kita nggak pernah lagi melakukan perbuatan maksiat, itu tanda ibadah terima sama Allah Ta'ala. Tidak ada sangkut dengan doa kapanpun kita minta, sekalipun dia enggak sholat Allah pasti menerimanya. Kalau mengatakan ud'uni, engkau minta istajib lakum, aku yang terimanya. Cuman kapan waktu diterimanya itu rahasianya Allah.
Ya, contoh kita minta, ya Allah, ya kayakan saya, ya mudahkan rezeki saya. Tapi kita nggak ada rezeki. Kenapa? Karena Allah melihat kalau kita kaya di dunia, kita akan sombong. Je kecelakaan tu, hana gepekaya lamanya, gepekaya orang akhirat. Ya, yang penting kita jangan pernah suudzon sama Allah. Allah tak pernah terima doa lu, tapi udah doa, tapi hantar kejut tahi. Ya, bukan Allah enggak menerima doa kita. Allah pasti menerima doa kita. Cuman pemberian Allah itu ada masanya. Ada masa diberikan di dunia langsung, ada masa Allah berikan bila kita berada dalam alam kubur, ada kala Allah berikan kita dikala kita berada besok yaumil qiyamah, ada kala Allah berikan nanti berkala kita berada dalam syurganya Allah Taala. Beda tempatnya. Yang penting kita jangan pernah ai doa ni takkan hantar nak ketemu doa ni. Ya, dan doa ni hanjit lagi nya. Ya, tapi kalau kita merasa doa kita banyak terima sama Allah. Ya, banyak dikabulkan. Nyo tanda Allah kasih sayang katanya. Tingkatkan ibadah kita. Ya, betul nyo doa keterima. Alah tengok apa yang tambayang li. Baik lagi nya, nyo ingkar sama Allah Taala. Ya, maka salah satu tanda hamba yang mendapatkan kasih sayang Allah, apapun kita minta najuk dari Allah Taala. Tapi kita bukan dalam maksud. Betul orang dalam maksud, yang lagi nak pijo, ni istirahat. Lagi orang kena, ada kurnya tak semayang dan lupa dah. Ya, tapi dia bermudah rezeki. Dia semayang cula-cula ibadat, tapi ada rezeki. Ya, itu beda. Rezeki yang Allah berikan kepada orang yang melanggar perintah Allah itu bukan rezeki rahmat namanya. Itu namanya istidraj. Rezeki itu jalan Allah mencelakakan ke dia. Tapi kalau Allah berikan rezeki kepada kita dalam keadaan kita mengerjakan ibadah Allah, itu namanya rezeki rahmat. Itu bedanya. Maka baik cemburu tu, dia nak tamayang, dia lupa nak. Long tamayang tak apa, baik cemburunya. Hana apa cemburu pakai dia rezeki sidra tu. Yang nak kejut je. Katanya rahmat kejut, apa yang dia cemburu tu mah. Dah, dah semuanya.